Sahabat sekalian, kalau kita ingin pergi ke Baitullah melalui program haji, memang antrinya Masya Allah luar biasa panjang. Tetapi ada cara bagi kita untuk bisa cepat sampai ke Baitullah, yaitu dengan jalan umrah. Bersama saya, Cahirita Karyawan, dan tim Wonderful Umroh, kita akan berangkat bersama-sama mendapatkan umroh mabruroh, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama sahabat ngaji bareng sekalian. Allah telah mengaruniakan pada kita karunia-Nya yang sangat besar, yaitu karunia nikmat beriman, berislam, dan selalu berhimpun di jalan kebaikan, yaitu terhimpun dalam barisan perjalanan kafilah dakwah ini. Semoga nikmat ini selalu Allah karuniakan pada kita dan kita tergolong hamba Allah yang selalu bersyukur. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan juga salawat serta salam pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang selalu berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah pada sore hari ini kita berhimpun kembali ya. Masya Allah, sahabat-sahabat sudah berhimpun menunggu sejak tadi jam 3:30 ya, sudah mulai mengantri menunggu di waiting room Zoom ya. Kita ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat sekalian. Mungkin perkenankan saya menyebut beberapa sahabat-sahabat yang sekira sudah hadir ya. Ada Ustadz Faisal Kunhi, Masya Allah ya. Ada Ah Syauki, ada Bang Fai di Depok, ada juga Ustadz Purwoko di Purworejo itu ya, Masya Allah. Bu Ririn, Pak Siswadi, Bu Umi Muna, ya, Bu Juju di Surya Global. Ada juga Syekh Rohmat Basuki dan sahabat-sahabat sekalian yang Masya Allah tidak bisa saya sebut satu persatu. Ahlan wa sahlan. Terima kasih atas kesediaannya hadir dalam kebersamaan di Napak Tilas Pemikiran Dakwah Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Dan sore hari ini Alhamdulillah Allah memudahkan kita memasuki episode yang ke-22. Dan selalu spesial ya, insya Allah setiap episode. Sore hari ini kita mengetengahkan dengan tajuk bedah buku, bekal kader dakwah ya, bekal untuk kader dakwah. Dan sore hari ini sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan juga mengingatkan bahwa acara kita didukung sepenuhnya oleh sponsor kita. Yang pertama adalah Era Adicitra Intermedia, penerbit buku-buku Islami. Yang kedua adalah Wonderful Umroh, ya, haji dan umroh, penyedia layanan dan edukasi ibadah haji dan umroh. Ya. Berikutnya ada Sandaran HT yang support studio kita dan juga segenap kru komunitas ngaji bareng Jogja. Sahabat-sahabat sekalian juga dipersilahkan apabila
hendak menyampaikan, memberikan dukungan agar pelayanan kajian setiap Senin sore ini semakin maksimal untuk sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, sore hari ini kita insya Allah akan dibersamai oleh gurunda kita. Beliau Ustadz Karyawan. Dan beliau sudah hadir sejak tadi, gasik banget ya. Mari kita sapa beliau, Ustadz Cahyadi Tagaryawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita menemukan buku untuk dibedah pada sore hari ini ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sore hari ini kita memasuki bab yang pertama di buku ini ya Ustadz. Ya betul. Ya, semoga nanti Pak Syah selalu ya mendampingi kita untuk sampai khatam ya, seperti buku yang sebelumnya, As-Siyasah Ad-Dakwah ya, karya Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Baik sahabat-sahabat sekalian, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan mari kita buka acara pada sore hari ini, Napak Tilas Pemikiran Dakwah Kiai Haji Hilmi Aminuddin, episode yang ke-22, bedah buku bekal untuk kader dakwah. Kita buka dengan membaca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya waktu kurang lebih 45 menit ke depan kita akan dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Tagaryawan. Pada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, sahabatku dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersama-sama untuk napak tilas pemikiran dakwah Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Kurang lebih sepekan yang lalu, saya bersama dengan tim napak tilas sempat untuk ziarah ke makamnya Ustadz Hilmi Aminuddin di Lembang, yang merupakan salah satu cara bagi kita untuk terus menunjukkan rasa hormat dan pemuliaan kita atas jasa-jasa beliau. Dan kita semuanya tentu saja terus-menerus mendoakan beliau agar beliau diampuni semua khilaf, dosa dan kesalahannya dan diterima semua amal kebaikan-kebaikan sepanjang hidup beliau. Pada sore hari ini dan insya Allah nanti pada beberapa pertemuan meskipun tidak berurutan tetapi pada beberapa episode mendatang secara berselang-seling kita akan membedah buku yang sebetulnya sudah lama ya, tahun 2010 terbitnya. Sebagian dari teman-teman ada yang memilikinya, ada yang pernah membacanya di tahun-tahun itu, dan karena buku ini bisa dikatakan tidak lagi terbit ulang, maka ini hanya menjadi milik dari para kader yang sudah berkesempatan dan beruntung mendapatkan buku itu di masa bukunya terbit ya, tahun 2010. Setelah itu sepertinya buku ini tidak pernah dicetak-cetak lagi, dan pada akhirnya ini menjadi semacam dokumen ya, warisan sejarah yang sayang apabila kemudian kita tidak membuka-bukanya lagi. Saya pun secara pribadi tidak punya buku ini, meskipun dulu punya ya, tetapi begitulah mobilitas buku. Jadi buku ini sering dipinjam-pinjam dan akhirnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya berpindah dari satu pembaca ke pembaca yang lainnya, dari di antara teman-teman kita yang pengen membacanya, sehingga akhirnya di rumah pun saya sudah tidak punya dokumennya. Sehingga kemarin saya dan tim Napak Tilas ini menyampaikan ke teman-teman siapa yang masih menyimpan buku ini, dan alhamdulillah salah seorang di antara kami masih menyimpan dan akhirnya bisa kita bedah dan kita hadirkan untuk teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Judulnya adalah Bekal untuk Kader Dakwah yang diterbitkan oleh Bidang Arsip dan Sejarah Sekjen DPP PKS pada tahun 2010. Saya menemukan kata pengantar yang sangat menarik dari Ketua Bidang pada zaman itu ya. Ketua pada saat buku ini diterbitkan, dan
eh, beliau telah mengkontribusikan waktu dan perhatiannya, Ketua Bidang ini, Mbak Sitarsmi Sukanto, untuk membukukan, jadi mentranskrip dulu ya, dari arahan-arahan Ustadz Hilmi dalam bentuk audio visual, kemudian ditranskrip, lalu setelah itu disesuaikan tentu saja kalau dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian ya, karena sangat berbeda ya. Misalnya kita ngobrol gitu, kita berbincang-bincang atau mendengarkan arahan gitu ya secara lisan, itu ketika kita transkrip lalu kemudian kita jadikan sebagai tulisan, butuh penyesuaian yang cukup serius. Artinya bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu berbeda. Nah, jadi makanya saya sangat menghargai usaha yang dilakukan pada waktu itu oleh bidang arsip dan sejarah sampai akhirnya menghasilkan beberapa buku dari arahan-arahan dari Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syuro pada masa itu. Ada ungkapan yang sangat menarik dari Ketua Bidang Arsip dan Sejarah ya. Saya baca di bagian pengantar beliau. Saya bacakan untuk menjadi pengantar pula dari dialog kita pada kesempatan kali ini. Banyak kader di pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia yang selalu merindukan untuk mendengar taujih-taujih Ustadz Hilmi Aminuddin. Dan tidak semua beruntung memiliki kesempatan bertemu, berinteraksi, dan mendapatkan langsung arahan beliau. Oleh karena itu, pendokumentasian melalui rekaman audiovisual yang kemudian ditranskrip, diedit, dan dilengkapi dengan pencantuman ayat-ayat Quran, hadis, serta Rasul Bayan, dan kemudian dibukukan menjadi sebuah keniscayaan, mengingat begitu pentingnya proses ideologisasi atau penanaman ideologi pada diri kader hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, ini pengantar mengapa buku ini hadir. Buku-buku seperti ini hadir dan dilaksanakan ya oleh bidang arsip dan sejarah. Pada zamannya ya, bidang arsip dan sejarah, dan pada saat sekarang ini 2023 ini benar-benar telah menjadi sejarah karena Ustadz Hilminya sudah berpulang dan buku ini pun sudah tidak diterbitkan ulang, sehingga akhirnya ini benar-benar buku sejarah, buku dokumentasi yang mungkin hanya tersimpan di rumah beberapa orang tertentu di antara teman-teman kita, dan sekarang kita pengen menyajikan ini bagi yang sudah pernah membaca tentu untuk mengkaji ulang, mengingat ulang, dan bagi yang belum pernah membaca ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan proses taurij. Nah, di bagian sebelumnya di kata pengantar buku ini juga ada kajian yang sangat menarik ya, karena ketua bidangnya memang sangat concern untuk menekuni tema-tema pewarisan ini. Beliau menyampaikan bahwa ada fenomena yang beliau sampaikan di bagian kata pengantar ini, fenomena keterputusan informasi dalam organisasi. Jadi beliau menyatakan misalnya contohnya kalau dalam roda organisasi itu ya harusnya ada pewarisan nilai dari waktu ke waktu. Misalnya kalau ada satu bidang lalu kemudian terjadi pergantian pada masa-masa kepengurusan yang telah selesai, lalu periode berikutnya ketua bidang baru, kemudian staf-staf yang juga baru, harusnya tidak ada keterputusan bahwa ketua bidang dan pengurus bidang yang lama ini itu mewariskan informasi kepada ketua bidang dan para staf yang baru yang meneruskannya. Nah, kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi adalah ketua bidang yang baru itu akan selalu mengawali dari nol. Dia memulai ya, proses mengelola bidang itu seakan-akan dari nol, seakan-akan harus mikirkan dari awal gitu. Dan begitu seterusnya berulang-ulang apabila tidak terjadi transfer of knowledge. Nah, kata beliau, pemberi kata pengantar pada buku ini, Ketua Bidang Arsip dan Sejarah, knowledge itu ada dua. Yang satunya yang disebut sebagai tacit knowledge dan satunya yang disebut sebagai explicit knowledge. Tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pribadi, personal gitu. Misalnya contohnya seseorang diberi amanah untuk menjadi
menjalankan satu amanah tertentu ya di organisasi. Lah, 5 tahun menjabat atau bertugas itu dia pasti punya pengalaman, punya catatan-catatan, punya pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Jadi apapun yang dipikirkan, diprogramkan, kemudian menjadi pengalaman dalam menjalankan aktivitas itu adalah sebuah knowledge yang mestinya diwariskan kepada pengurus berikutnya. Nah, jadi ini yang pernah saya sampaikan kepada Kang Sunman Zairokmandes ya, beliau hadir di antara kita, bahwa beliau ini memiliki pengetahuan yang langka di dalam organisasi, dan saya bilang sama beliau secara bergurau ya, Kang Sunman jangan mati dulu. karena belum sempat mewariskan. Jadi kalau nanti beliau sudah dipanggil Allah dan ternyata belum sempat mewariskan, lah, repot kita ya. Kalau dalam tradisi keilmuan itu ilmu diantaranya dicabut oleh Allah itu dengan wafatnya ulama gitu ya, dan ternyata itu juga berlaku dalam segala aspek. Ada keilmuan tertentu yang bisa jadi tidak banyak orang memilikinya, ada keterampilan tertentu, ada pengalaman tertentu yang bisa jadi itu menjadi tacit knowledge kalau dalam istilah di buku ini ya, di bagian pengantarnya. Jadi pengetahuan yang bercorak individual. Seseorang yang pernah menjadi menjabat atau mendapatkan amanah dalam satu kepengurusan tertentu, itu akan memiliki tacit knowledge. Dia memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya sangat internal dalam dirinya. Nah, tacit knowledge ini harus diubah menjadi explicit knowledge, bahwa pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari hasil pembelajaran selama menjalankan amanah itu harus diubah menjadi explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Jadi dia tidak saja pengetahuan yang dimiliki oleh pribadi, tetapi pengetahuan yang disampaikan atau telah menjadi milik gitu ya, telah menjadi milik dari organisasi. Jadi mengubah dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Nah, kalau dalam bingkai organisasi dakwah, ada knowledge yang dimiliki dan menjadi kepribadian dari seorang pemimpin, seperti kalau dalam konteks sekarang ini kita sedang napak tilas Ustadz Helmi Aminuddin, dan tentu saja kita akan napak tilas pada banyak tokoh-tokoh yang lainnya ya. Ini hanya salah satu karena beliau salah satu guru kita dalam dakwah yang sangat banyak jasanya. Tentu kita juga akan napak tilas pada banyak guru-guru kita yang lainnya. Jadi kita bisa napak tilas kepada Ustadz Mutammimul Ula, beliau juga salah seorang guru saya. Kita bisa napak tilas pada Bapak Untung Wahono, beliau juga salah seorang guru saya. Kita bisa napak tilas kepada Ustadz Mu'inuddinillah Basri, beliau juga salah seorang guru saya. Kita bisa napak tilas kepada guru-guru lainnya yang sudah Allah panggil duluan mendahului kita, bahkan yang sebelum sempat dakwah ini menjelma menjadi partai politik sudah mendahului kita. Mereka semuanya itu adalah para peletak dasar dari dakwah, bagian-bagian dari pejuang-pejuang dakwah yang telah meninggalkan kita, telah mendahului kita di sepanjang kehidupannya. Nah, yang mereka itu sudah memiliki sangat banyak jasa, sangat banyak peran, sangat banyak pemikiran yang bisa jadi belum terbukukan, belum tersampaikan kepada yang lainnya, dan pada akhirnya itu hilang ya. Jadi hal-hal yang sudah menjadi kecemerlangan pemikiran atau kepribadian beliau bisa menjadi hilang apabila tidak dinarasikan. Nah, itulah sebabnya napak tilas ini menjadi salah satu cara kita untuk menjaga agar tidak hilang. Sekian banyak mutiara-mutiara berserakan yang belum terdokumentasikan ya dari para guru-guru kita di sepanjang perjalanan dakwah. Sebagian dari mereka sudah mendahului kita dan sebagian yang lainnya sekarang bersama dengan kita. Ini terus-menerus kita upayakan untuk menjadi explicit knowledge. Saya terkesan dengan istilah di dalam kata pengantar buku ini ya, bagaimana buku ini hadir untuk mengubah dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Dalam konteks Ustadz Helmi Aminuddin, maka beliau memang tidak menulis buku, ya. Jadi tidak ada buku karya Ustadz Helmi, itu nggak ada. Jadi kalau di sini covernya gambar beliau,
kemudian judulnya adalah Bekal untuk Kader Dakwah, kemudian di atasnya ini ada tulisan Kiai Haji Hilmi Aminuddin gitu ya. Itu bukan berarti ini adalah buku yang ditulis oleh beliau, karena beliau bukan penulis buku dan beliau tidak menulis buku. Itu perlu kita pahami. Beliau tidak menulis buku. Beliau memberi arahan, jadi beliau menyampaikan arahan-arahan di berbagai forum, ada forum raker, ada forum rapat rutin, ada forum-forum temu kader dan seterusnya, forum-forum konsolidasi, forum kaderisasi dan seterusnya. Sangat banyak forum-forum dan kemudian beliau memberikan arahan setiap kali kita punya kegiatan, apalagi yang bercorak nasional, kemudian beliau dihadirkan dalam rangka memberi pembekalan. Misalnya kalau anggota Majelis Syuro yang baru terbentuk, sebelum mereka bertugas diberikan pembekalan. Nah, pembekalan ini kemudian diawali dengan arahan dari Ustadz Hilmi Aminuddin. Kalau kita ingin melakukan rapat kerja di bidang kaderisasi misalnya, kita ketemu se-Indonesia rapat kerja bidang kaderisasi. Sebelum kita mulai obrolan tentang kaderisasi, diawali dulu oleh pengarahan dari beliau dan seterusnya. Ada dakwah di bidang akhwat yang kemudian berkumpul para akhwat seluruh Indonesia. Kemudian beliau memberikan arahan dan begitu seterusnya. Jadi Ustadz Hilmi itu memberikan arahan-arahan, memberikan taujih-taujih di berbagai forum untuk menjadi dasar dan menjadi satu pegangan di dalam menjalankan kegiatan. Contohnya misalnya kalau rapat kerja di bidang kaderisasi dan itu bercorak nasional, lalu beliau hadir memberikan arahan dalam forum itu, maka arahan beliau yang disampaikan di forum itu menjadi salah satu fondasi untuk dilaksanakan, untuk diterapkan di dalam forum tersebut. Nah, kumpulan-kumpulan dari arahan beliau di berbagai forum itulah yang kemudian oleh bidang arsip dan sejarah pada zamannya dikumpulkan karena ada bentuk audio visual. Kemudian setelah itu ditranskrip, setelah itu diedit, kemudian dilengkapi dengan misalnya kalau beliau menyebutkan ayat gitu ya, beliau menyampaikan secara lisan beliau, wasyawirhum fil amr misalnya. Lalu kemudian bidang arsip ini kemudian mencari itu ayatnya di mana dan dicantumkan dalam buku ini. Beliau menyebutkan satu hadis tertentu, maka bidang arsip ini mencari hadis yang beliau sebutkan itu dan kemudian beliau menyampaikan melakukan proses untuk mendapatkan hadisnya dan dicantumkan dan begitu seterusnya. Makanya ini bukan pekerjaan yang ringan ya bagi bidang arsip dan sejarah itu, karena saya seorang penulis buku, maka saya tahu bahwa mentranskrip ceramah untuk dijadikan sebagai buku itu sulit ya. Ada banyak sekali kesulitannya. Jadi tidak mudah. Lebih mudah bagi orang yang penulis itu untuk nulis sendiri dibandingkan dia harus mentranskrip dan mengubah isi kalimat-kalimat lisan itu menjadi kalimat-kalimat tertulis. Itu penuh kesulitan. Jadi saya sangat appreciate, sangat menghargai dari karya bidang pada waktu itu ya sebagai satu kolektif sebuah bidang dan telah mengerjakan tugas ini dengan baik yang dampaknya kita sekarang menikmati ya. Jadi kalau ini dulu tidak dibukukan ya kita akan kesulitan. Kalau ini dulu taujih-taujih ini tidak dikumpulkan, tidak ditranskrip, tidak dibukukan, kita tidak bisa mempelajari dengan lebih mudah. Nah, jadi dengan ini ditranskrip dan kemudian dibukukan ya. Nah, catatan menarik saya mendapatkan cerita langsung dari ketua bidang ini di masanya ya pada saat kami masih sama-sama di pengurus pusat pada waktu itu. Beliau menyampaikan kepada saya, Mbak Sitarsmi, pemberi kata pengantar di buku ini, beliau menyampaikan cerita kepada saya bahwa tidak mudah untuk meminta persetujuan dari Ustadz. Jadi setelah arahan-arahan beliau itu ditranskrip, lalu diedit, lalu disiapkan untuk menjadi sebuah buku, maka sebelum buku ini diterbitkan, naskah yang akan diterbitkan itu diserahkan dulu ke Ustadz. Lalu Ustadz akan membaca. Nah, ketika Ustadz itu meneliti, membaca itu tidak bukannya kayak serampangan cepat gitu. Udah, silakan cetak, bukan begitu. Jadi itu lama karena menunggu persetujuan Ustadz. Sehingga salah satu kendala yang dihadapi oleh bidang pada waktu itu adalah untuk menunggu dari respon Ustadz apakah ada yang salah dari transkripnya atau ada yang salah dari tulisannya secara isi gitu ya, secara makna, secara isi, secara arahan.
Karena ini menisbatkan diri kepada beliau bahwa arahan ini benar-benar arahan yang sesuai dengan maksud beliau. Jangan sampai yang mentranskrip atau yang menuliskan itu menjadi persepsi yang mungkin tidak tepat, lalu kemudian ternyata tidak sesuai dengan maunya beliau. Itu dihindari. Makanya sebelum diterbitkan dipastikan Ustadz sudah firm dengan semuanya. Setelah Ustadz sudah firm dengan semuanya, baru kemudian ini diterbitkan. Nah, jadi prosesnya di antara yang berbelit-belit itu adalah bagaimana menghadirkan buku ini dari yang semula bentuknya audiovisual yang didapatkan dari pengarahan-pengarahan beliau di berbagai forum, ya, terutama forum-forum nasional, dan kemudian itu satu persatu dicoba untuk ditranskrip, dan tentu saja belum selesai di periodenya ya, pada saat periode arsip dan sejarah pada waktu itu, tentu belum selesai untuk membukukan keseluruhan dari arahan-arahan beliau. Nah, ini yang kemudian menjadi explicit knowledge, yang semula itu tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Nah, explicit knowledge ini itu telah menjadi miliknya organisasi, ya, dia tidak lagi menjadi milik pribadi. Dan kemudian explicit knowledge itu menurut kata pengantar buku ini itu hendaknya menjadi tacit knowledge bagi para pelaku berikutnya. Jadi apa yang sudah diarahkan, jadi sebagai contoh, kalau pada saat napak tilas periode Ramadan kemarin ya, dibuka oleh sesinya bersama Ustadz Sunman Zairuk Mandis, beliau misalnya menceritakan tentang bagaimana pandangan beliau, Ustadz Sunman terhadap Ustadz Helmi, apa yang didapatkan dari Ustadz Helmi. Lalu itu kan tacit knowledge pada diri Ustadz Sunman. Yang Ustadz Sunman dalam interaksinya, di antara cerita Ustadz Sunman yang masih saya ingat sampai sekarang dari sesi pertama pada waktu itu ya, beliau cerita awal mula ketemu dengan Ustadz Helmi. Itu cerita yang masih saya ingat sampai sekarang. Beliau mengatakan bahwa mengapa Ustadz Sunman dan teman-teman pada waktu itu tertarik dan mau ngaji dengan Ustadz Helmi, itu karena kesederhanaan tampilan Ustadz Helmi yang tidak menampilkan diri dengan gaya-gaya tertentu atau apa ya, semacam aksesoris tertentu gitu ya. Beliau tampil apa adanya ya, dari mana beliau bepergian apa adanya, tampil apa adanya, dan kemudian beliau mengajak semua aktivis yang memang pada waktu itu mereka sudah bisa dikatakan para aktivis kampus, para aktivis dakwah yang malang melintang di berbagai kegiatan gitu ya, yang sudah sangat banyak pengalaman-pengalaman mereka. Lalu kemudian beliau mengajak semua yang hadir pada waktu itu untuk berbincang tentang problematika umat, problematika dakwah, dan itu ternyata faktor yang menarik bagi para yang berkumpul pada waktu itu ya, Ustadz Sunman dan generasinya beliau pada waktu itu. Kenapa itu justru menjadi menarik? Karena kata Kang Sunman, apabila misalnya pada waktu itu Ustadz Helmi itu hadir pertama kali menyampaikan materi-materi tentang akidah, bisa jadi, lah ini kan kita sudah terbiasa menyampaikan ini kepada banyak orang gitu. Tetapi begitu kemudian Ustadz Helmi ternyata mengajak menyampaikan problematika umat, problematika dakwah, lalu mengajak semuanya untuk berbincang, itu menjadi hangat dan menjadi menarik. Ini contoh ya, apa yang diceritakan oleh Kang Sunman itu adalah tacit knowledge, sesuatu yang diketahui oleh Kang Sunman sebagai pelaku, bagaimana interaksi beliau dengan Ustadz Helmi gitu. Dan akhirnya kemudian kita mendapatkan pelajaran, oh ternyata begitu ya cara beliau melakukan pendekatan dakwah terhadap orang-orang, terhadap pihak-pihak yang kemudian ingin didekatkan dengan dakwah itu. Artinya ngelihat situasi dan kondisi. Untuk orang tertentu, beliau akan mengawali dengan materi-materi akidah. Beliau akan menyampaikan tema-tema akidah, ma'rifatullah, manasyadatain, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam. Itu sesuai dengan konteks orang yang dihadapi. Tapi untuk orang-orang tertentu yang ketika bertemu dengan beliau itu sudah istilahnya itu sudah orang jadi gitu ya. Sudah para dedengkot, sudah para aktivis, sudah orang-orang yang malang melintang dalam dunia dakwah, lalu kemudian berhimpun bersama dengan beliau, maka beliau tidak lagi mengawali dengan tema-tema basic seperti akidah, tapi beliau langsung masuk kepada, kalau istilah zaman dulu, itu disebut dengan istilah T2. Tidak lagi melewati T1, tapi langsung masuk T2. Karena situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang berkumpul pada waktu itu sudah memungkinkan untuk diajak pada level-level pergerakan. Nah, itu contoh bagaimana tacit knowledge yang dimiliki oleh orang-orang yang dulu berada di dekatnya Ustadz Helmi Aminuddin itu juga perlu dinarasikan. Jadi kita ya untuk bisa mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan pelajaran napak tilas dari pemikiran dakwah, kepribadian dakwah dari Ustadz Helmi itu didapatkan diantaranya dari bedah buku seperti ini,
buku yang dibuat dari arahan-arahan beliau di berbagai forum. Kemudian yang kedua adalah kita mendengarkan dari mereka-mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan Ustadz Hilmi, murid-murid beliau atau pengurus organisasi yang pada waktu itu satu zaman dengan beliau. Lalu kita dengarkan supaya itu tidak lagi menjadi tacit knowledge. Kita hadirkan misalnya pada waktu itu Ustadz Mustafa Kamal yang beliau bercerita saat bertemu Ustadz Hilmi, dia masih sangat muda belia gitu ya. Dia masih anak remaja yang kemudian dia berinteraksi dengan Ustadz Hilmi gitu. Itu menjadi satu contoh bagaimana beliau memberi tahu kepada kita ya dari informasi sikap Ustadz Hilmi terhadap anak-anak muda gitu ya. Bagaimana Ustadz Hilmi berinteraksi dengan kelompok anak-anak muda belia. Itu diceritakan oleh Ustadz Mustafa Kamal. Kita hadirkan Ustadzah Wiwi Wirsi dengan Ustadz Hilmi Aminuddin. Bagaimana Ustadz Hilmi berinteraksi dengan tema-tema dakwah akhwat dan seterusnya ya. Dan inilah mengapa kita hadirkan forum kita kali ini, supaya tacit knowledge yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Ustadz Hilmi itu bisa menjadi explicit knowledge yang diketahui oleh banyak orang dan bisa menjadi milik kader dakwah, penerus dakwah yang akan meneruskan dakwah di tanah air. Nah, jadi sahabat sekalian, ini pengantar dari buku ini ya, dan buku ini terdiri dari beberapa kumpulan arahan beliau, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian dari buku ini, di mana pada sore hari ini nanti saya hanya akan menyampaikan bagian pertama. Insya Allah nanti secara bertahap akan disampaikan bagian demi bagian pada waktu-waktu yang akan datang meskipun tidak berurutan. Tapi kita mulai sekarang dari yang pertama. Boleh ditampilkan materi PowerPoint-nya, Om Jono dan teman-teman tim teknis. Kita bisa lihat bagaimana Ustadz Hilmi memberikan gambaran kepada kita tentang panduan syuro. Nah, ini diletakkan di bagian pertama dari buku ini ya, di buku Bekal untuk Kader Dakwah. Bagian pertama yang dicantumkan, yang dihadirkan untuk kita adalah panduan syuro. Nah, di materi PowerPoint saya menambah poin ya, yang kalau dalam buku ini panduan syuro itu ada 7. Tetapi kemudian saya tambah 1 menjadi 8. Jadi teman-teman nanti jangan heran, maksud saya kok itu ada tambahan, itu bid'ah. Jadi kalau di bukunya 7, kenapa sekarang jadi 8? Karena nanti saya tunjukkan alasannya. Dan dari poin itu ya, dari poin yang 7 itu, sebetulnya ada poin yang di belakang yang tidak beliau poinkan. Padahal itu juga nanti kalau teman-teman baca ya di buku ini, nanti teman-teman akan menemukan bahwa sebetulnya ada poin ke-8, tetapi beliau tidak mencantumkan sebagai poin. Nah, ini kemudian saya cantumkan saja sekalian ya sebagai 1 poin, sehingga totalnya panduan syuro itu ada 8. Nah, sebelum kita bicara tentang panduannya poin per poin, perlu kita sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa di dalam proses melaksanakan syuro itu ada ada banyak sekali basic cara kita memahami syuro ya. Di antaranya adalah perintah di dalam Quran, misalnya Quran surat Asy-Syura ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim waladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum. Jadi Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 38 itu meletakkan syura untuk memutuskan urusan itu sebagai satu bagian ciri dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka adalah orang-orang yang istajabu li rabbihim, orang yang menerima, memenuhi seruan Tuhannya. Kemudian wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum,
urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa ketika Allah SWT menunjukkan sifat-sifat orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, berarti ini adalah orang-orang yang beriman, itu dengan eksplisit dinyatakan mereka sholat, wa aqamus sholah, mereka melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan syura, melaksanakan musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Kemudian mereka membayarkan atau memberikan sebagian rezekinya dalam bentuk zakat atau infak atau sedekah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi di sini syura itu merupakan salah satu pilar-pilar Islam, salah satu pilar-pilar keimanan yang tidak terpisahkan dari bagian-bagian atau pilar-pilar yang lainnya. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berazam, membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Ada ungkapan-ungkapan dari para ulama salafun saleh, misalnya Imam Hasan al-Basri menyatakan, ma tasyawara qaumun ila hudu li arsyadi amrihim. Setiap kaum yang bermusyawarah niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka. Jadi tidaklah satu kaum itu bermusyawarah kecuali mereka akan dibimbing menuju kepada kemampuan untuk melaksanakan hal-hal yang terbaik, keputusan-keputusan terbaik dalam setiap urusan-urusan mereka. Nah, Masya Allah, jadi menurut ulama-ulama salafun saleh seperti misalnya Hasan al-Basri, musyawarah itu adalah cara bagi kita agar Allah itu membimbing kita untuk bisa melaksanakan urusan-urusan yang kita putuskan itu dalam kondisi yang terbaik. Artinya gini, mungkin ya ada orang itu merasa pinter, ada orang itu merasa hebat gitu, sehingga kemudian dia tidak menjalankan syura. Dia kemudian memutuskan semuanya sendiri gitu. Karena dia merasa ngerti, karena dia merasa pinter, karena dia merasa telah menguasai tema itu gitu ya, atau urusan itu dia sangat mengetahuinya gitu. Sehingga dia merasa bahwa aku bisa mengambil keputusan sendiri. Dia nggak perlu syura. Sehingga untuk keputusan-keputusan di organisasi, dia bikin semuanya dari keputusan dia sendiri. Nah, padahal kata Hasan al-Basri, kaum yang bermusyawarah, kalau kaumun itu bisa kita nisbatkan pada komunitas atau organisasi, berarti kalau itu organisasi, kalau organisasi itu bermusyawarah, mereka organisasi itu akan dibimbing oleh Allah SWT sehingga mampu melaksanakan keputusan, mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu yang terbaik dalam setiap permasalahan-permasalahan mereka. Sebaik apapun pikiran kita, sepinter apapun diri kita, kalau kita meninggalkan syura, maka tidak ada jaminan bahwa apa yang kita pikirkan itu terbimbing untuk menjadi satu keputusan yang paling baik. Mungkin kita ngerasa ngerti gitu ya. Saya tahu itu, urusan itu, saya paham urusan itu. Saya telah menguasainya gitu. Lalu kemudian dampak dari kita merasa ngerti itu kemudian diputuskan sendiri. Udahlah, diputuskan aja. Dijalankan aja gitu, tanpa melaksanakan syura. Nah, sepinter apapun seseorang dibandingkan dengan kualitas keputusan yang muncul dari syura itu sangat berbeda. Karena kalau keputusan untuk melakukan sesuatu itu munculnya dari sebuah syura, maka dia terbimbing. Di sana ada pendapat banyak orang, di sana ada pendapat orang-orang yang ahli, di sana ada berbagai pertimbangan. Di sana mungkin memang ada mudawalah, nanti istilah mudawalah itu akan muncul di slide berikutnya ya, karena ini istilah yang sering disampaikan oleh Ustadz Hilmi Aminuddin. Para sahabat yang sering ketemu beliau di forum-forum, beliau mesti di berbagai forum itu sering menyampaikan istilah mudawalah itu. Bisa jadi ada mudawalah, dialog, diskusi, obrolan yang mungkin ini setuju, ini tidak setuju gitu. Nah, kadang-kadang ada orang itu yang nggak sabar ya, oh itu nanti mesti terlalu panjang mekanismenya, harus mendialogkan atau harus berdebat atau harus berbeda pendapat misalnya gitu ya. Udahlah kita ambil cepat saja, ini langsung aja diputuskan, misalnya begitu. Nah, padahal kalaupun kemudian di dalam syura itu ada muncul pro kontra, tetapi hasil dari sebuah syura itu menyebabkan kita terbimbing.
Jadi organisasi itu kalau ingin terbimbing oleh Allah SWT untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, maka syuro adalah hal yang harus dilakukan, bukan keputusan-keputusan pribadi, tapi laksanakanlah syuro untuk mengambil keputusan-keputusan pentingnya. Nah, itu kata Al-Basri. Kemudian Ibnu Atiyah mengatakan, syuro merupakan aturan terpenting dalam syariat dan ketentuan hukum dalam Islam. Jadi, syuro itu dalam konteks ketentuan hukum dan syariat, dia merupakan aturan yang paling penting, kata Ibnu Atiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan nabinya bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya. Coba perhatikan ya, ungkapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Allah itu memerintahkan nabi bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabat. Jadi mempersatukan hatinya para sahabat ya, itu dengan musyawarah. Jadi bukan hanya mempersatukan pikiran atau mempersatukan langkah, tapi mempersatukan hati. Dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau. Artinya setelah Nabi SAW itu melaksanakan musyawarah, maka menjadi contoh. Kalau Nabi tidak pernah melaksanakan musyawarah, maka tidak ada contoh. Maka Nabi diperintah oleh Allah SWT untuk musyawarah. Supaya apa? Supaya pada waktu itu beliau bisa mempersatukan hati orang-orang beriman, hati para sahabat. Di sisi yang lainnya untuk orang-orang generasi yang akan datang, seperti generasi kita bisa mencontoh dari perilaku Nabi SAW ketika melaksanakan musyawarah. Serta agar beliau mampu menggali ide para sahabat dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu. Baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainnya. Jadi, ketika tidak ada wahyu terkait dengan sesuatu itu, Nabi bisa menggali ide dari para sahabatnya. Bagaimana keputusan terbaiknya. Itu dilakukan dengan syuro. Dengan demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih patut lagi untuk bermusyawarah. Ini catatan penting ya. Jadi Nabi saja yang mesti beliau itu terbimbing oleh wahyu untuk memutuskan urusan di antara kaum muslimin, untuk memutuskan satu keputusan tertentu yang tidak ada nas, tidak ada wahyu dari Allah SWT, beliau syuro. Beliau meminta pendapat dari para sahabat. Nah, kata Ibnu Taimiyah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan syuro dengan para sahabatnya, maka kita yang bukan Nabi, kita yang tidak ada jaminan terbimbing dari Allah SWT, lebih patut untuk melaksanakan syuro itu. Nabi saja syuro kok, masa kita meninggalkan syuro. Nabi saja musyawarah untuk mengambil keputusan, masa kita meninggalkan musyawarah. Nah, jadi syuro itu menjadi satu esensi. Syuro itu kekuatan. Pendapat yang muncul dari syuro itu adalah pendapat yang terbimbing dari hidayah Allah SWT, sebagaimana ungkapan Hasan Al-Basri yang telah saya sampaikan di depan. Nah, kita masuk 8 prinsip syuro yang disampaikan oleh Ustadz Helmi. 7 poinnya ada di buku ini secara eksplisit, 1, 2, 3, sampai 7. Lalu saya ambil yang poin ke-8-nya itu dari keterangan yang ada di poin setelah poin 7 itu ya. Itu kemudian saya eksplisitkan, saya tambahkan menjadi Rabatus Sadar. Jadi meskipun dalam poin tidak ada, tapi dalam keterangannya ada. Makanya saya sampaikan menjadi 8 poin. Nah, nomor 1, kata beliau, adalah sidqul iman. Prinsip di dalam syuro itu adalah harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Jadi syuro itu munculnya dari iman. Tidak ada syuro bagi orang yang tidak ada imannya. Nah, jadi kalau ada orang di luar sana yang tidak memiliki keimanan, lalu mereka itu mengadakan musyawarah, pada dasarnya musyawarah mereka itu sangat berbeda dengan musyawarahnya orang-orang yang beriman. Karena kalau bagi orang yang beriman, mengapa syuro? Karena kita beriman. Wa amruhum syura bainahum. Kenapa kita melaksanakan musyawarah? Karena orang yang istajabu li rabbihim, orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Orang-orang yang selalu berusaha untuk melaksanakan konsekuensi keimanannya, mereka itu mendapatkan arahan untuk melaksanakan syuro. Maka syuro harus dilandasi dengan iman yang benar, akidah yang murni, tanpa bercampur syirik dan kekotoran keyakinan. Luar biasa nih ya. Jadi pondasi dari syuro, dan Ustadz Helmi menekankan bahwa syuro di dalam organisasi dakwah itu satu keniscayaan dan harus dilandasi dengan iman yang benar. Itu sebabnya maka anggota majelis syuro itu enggak sembarangan.
anggota majelis syuro itu harus orang-orang yang terbina, dan kalau dalam organisasi dakwah, maka ada kualifikasi. Kualifikasi seseorang yang patut untuk menjadi anggota majelis syuro. Kenapa? Karena syuro itu harus dilandasi dengan iman. Maka dipastikan orang-orang yang menjadi anggota majelis syuro itu ya, bukanlah orang-orang yang dipertanyakan keimanannya. Mereka orang-orang yang sudah jelas keimanannya, iman yang benar, akidahnya murni, tidak melaksanakan hal-hal yang menjadi pengotor akidah seperti syirik dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi penting. Gak bisa kita akan menyatukan pendapat-pendapat dalam kebaikan apabila tidak didasarkan pada keimanan dan keyakinan yang benar. Prinsip sidqul iman sangat penting. Ini di halaman 4 ya, buku bekal untuk kader dakwah. Di halaman 4, beliau menyatakan prinsip sidqul iman sangat penting sebagai landasan baik bagi yang memproduk legislasi atau regulasi maupun bagi para pelaksana. Jadi sidqul iman ini, itu kata Ustadz Hilmi, pentingnya bukan saja bagi para anggota majelis syuro. Anggota majelis syuro itu dia yang akan memproduk legislasi, memproduk regulasi, bahwa ada aturan-aturan, ada panduan, ada pedoman, ada standar operasional dalam satu kegiatan. Yang mereka, para pemroduk legislasi atau regulasi ini harus memiliki keimanan yang benar. Tetapi ternyata sidqul iman juga penting bagi para pelaksana. Setelah syuro selesai, misalnya kalau lembaga tertingginya adalah majelis syuro, hasil dari syuro di majelis syuro itu akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait. Misalnya kalau ini temanya tentang kaderisasi misalnya, maka nantinya leading sektornya yang akan menjalankan itu adalah bidang kaderisasi. Kalau misalnya tema syuronya dan keputusan yang muncul itu misalnya terkait dengan akhwat misalnya gitu ya, maka pada waktu itu ada bidang perempuan ya, bidang perempuan, kalau sekarang bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi setiap produk ini, setiap produk syuro itu kemudian dilaksanakan oleh bidang yang terkait. Ini hasil syuronya terkait dengan apa? Maka dilaksanakan oleh bidang yang terkait dengan itu. Nah, ini syuro yang di level paling tinggi. Nanti di setiap bidang itu punya syuronya lagi. Misalnya tadi contohnya syuro yang di level yang paling tinggi memutuskan sesuatu yang terkait dengan proses kaderisasi. Maka dia akan diberikan hasil syuro ini kepada bidang kaderisasi. Lalu di bidang kaderisasi mereka melaksanakan syuro sendiri. Bagaimana menjalankan keputusan majelis syuro. Majelis syuro telah memutuskan begini untuk kaderisasi. Maka kemudian kaderisasi melaksanakan syuro untuk menjalankan teknisnya. Nah, jadi kalau kata Ustadz Hilmi, prinsip sidqul iman ini sangat penting sebagai landasan baik bagi pihak yang memproduk legislasi atau regulasi, jadi para anggota majelis syuronya di setiap level, maupun bagi para pelaksananya. Jadi syuro tidak ada manfaatnya apabila tidak dilaksanakan. Syuro tidak ada gunanya apabila tidak ada pelaksana. Maka selain disyurokan dan dihasilkan keputusan-keputusan, maka harus dieksplisitkan, harus dijalankan oleh para pelaksana sesuai dengan bidang, sesuai dengan tupoksinya. Kata beliau, dengan landasan iman, maka seluruhnya akan berada dalam satu garis ibadah, yaitu khotul ibadah, satu poros ibadah, mihwarul ibadah, dan satu iklim ibadah, munah ibadah. Masya Allah ya. Jadi seluruh proses syuro, semua produk-produk syuro, semua interaksi, termasuk mudawalah dalam proses syuro itu sendiri, itu beliau menghendaki bahwa seluruh bagian dari syuro kita itu adalah satu garis ibadah, khotul ibadah, satu poros ibadah, mihwarul ibadah, dan satu iklim ibadah, munah ibadah. Nggak lepas dari itu gitu ya. Makanya nggak ada maksiat kita dalam proses syuro, dalam proses pembahasannya maupun dalam proses pelaksanaannya. Seluruhnya adalah ibadah. Kita menyampaikan pendapat ya, kita menyampaikan persetujuan atau ketidaksetujuan. Kita menyatakan setuju atau tidak setuju. Ketika misalnya Ustadz Hilmi memimpin majelis syuro, kemudian beliau mengatakan, apakah kita setuju untuk melakukan perubahan ini? Misalnya beliau menyatakan seperti itu. Lalu kemudian di antara anggota majelis syuro ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju, misalnya. Setuju, yang lainnya mengatakan tidak setuju, misalnya gitu ya.
Nah, entah yang bilang setuju atau tidak setuju, semuanya itu dalam satu garis ibadah, khotul ibadah, satu poros ibadah, mehwar ibadah, dan dalam satu iklim ibadah, munah ibadah. Baik yang menerima maupun yang menolak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, semuanya pada konteks yang sama, bahwa semuanya itu sedang melaksanakan proses ibadah. Luar biasa ya, beliau memberikan pengarahan, intinya kita itu jangan merasa bahwa yang kita lakukan ini, ya ini kan cuma mekanisme organisasi belaka. Ini kan mekanisme organisasi, bahwa organisasi itu harus syuro, harus rapat, maka kita rapat. Oh, beliau tidak begitu. Jadi dari sejak prosesnya, pembahasannya, diskusi-diskusinya, keputusannya, pelaksanaannya, semuanya itu berada dalam satu garis ibadah, dalam satu poros ibadah, dan dalam satu iklim ibadah. Kemudian panduan yang kedua adalah landasan sidkun niyah, ya, sidkun niyah. Niat yang benar, bahwa dari sidkul iman, dari iman yang benar melahirkan sidkun niyah, yaitu niat yang benar. Kita sudah mengawali semua aktivitas kita itu dengan keimanan kepada Allah SWT. Mengapa kita berdakwah? Mengapa kita mengikuti organisasi dakwah? Karena keimanan kita kepada Allah SWT. Nah, dari keimanan ini muncullah sidkun niyah, niat yang benar, bahwa syuro niatnya adalah mencari keputusan terbaik yang bisa dijalankan untuk li'i'lai kalimatillah. Jadi kata beliau masih di halaman 4, buku bekal untuk kader dakwah, niat menjalankan syuro seluruhnya adalah lillahi ta'ala, untuk mencapai ridha Allah, tidak ada yang lainnya. Bukan karena pengen kelihatan pandai, lalu misalnya ya, seseorang berargumentasi di forum syuro, dia sampaikan argumen-argumen yang tampak hebat gitu, yang dia ingin bahwa dia itu kelihatan menonjol. Bukan seperti itu. Bukan untuk memenangkan ambisi dan kepentingan pribadinya, bukan untuk memenangkan pendapat dan narasi pribadinya, tetapi dalam rangka untuk mencapai ridhonya Allah SWT. Jadi entah menyampaikan pendapat atau menyampaikan sanggahan, misalnya di majelis syuro itu, saya tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan, karena, nah, ketidaksetujuannya itu bukan karena kebencian kepada pihak yang menyampaikan pendapat. Jadi bukan karena like and dislike gitu ya, karena yang ngomong dia, saya nggak senang sama dia, saya nggak setuju. Nah, bukan seperti itu. Kemudian misalnya ketika orang yang setuju itu ya, itu bukan, itu karena yang ngomong dia, maka apapun yang diomongkan, maka aku harus setuju. Tidak seperti itu. Tetapi semua yang disampaikan dalam proses syuro itu adalah dalam rangka untuk lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah SWT untuk mencapai ridhonya Allah SWT. Jadi beliau menekankan banget ya, Ustadz Helmi itu, bahwa syuro harus dengan sidkun niyah, niat yang benar. Sidkun niyah munculnya dari sidkul iman. Kemudian prinsip yang ketiga, harus memiliki sidkul ilmi. Orang yang melaksanakan syuro itu harus orang yang layak dipercaya secara keilmuan. Makanya di majelis syuro itu ada kualifikasi anggota yang selain kalau di dalam tradisi majelis syuro itu ada mereka yang terpilih mewakili wilayah-wilayahnya dari daerah pemilihan tertentu, tetapi ada yang terpilih itu karena kepakaran keilmuannya. Nah, jadi dalam konteks syuro ini kita memerlukan kepakaran bidang apa saja. Misalnya bidang legislasi. Nah, siapa yang pakar di bidang legislasi? Ada tuh Ustadz Sulaiman Zahir Rukmandis, maka beliau disepakati misalnya diangkat untuk menjadi anggota majelis syuro karena kepakarannya. Ada yang bidang hukum positif, ada yang bidang ekonomi, ada yang ekonominya yang ekonomi kebijakan, ekonomi makro, ada yang bidangnya itu adalah kesehatan, ada yang bidangnya adalah pendidikan, dan seterusnya. Jadi ada alasan secara keilmuan mengapa seseorang itu bisa menjadi anggota majelis syuro, yaitu karena orang ini akan diharapkan memproduk kebijakan, keputusan bagi dakwah secara keseluruhan, yang dakwah ini memerlukan sangat banyak jenis keilmuan. Ada yang ahli IT, ada yang ahli syar'i, ada yang ahli bidang-bidang keilmuan tertentu seperti psikologi misalnya gitu. Jadi seluruh bidang-bidang ini diperlukan dalam rangka untuk mengambil keputusan terbaik. Sehingga cara kita mengambil keputusan itu tidak hanya berbekal dengan satu cara pandang. Sebagai contoh misalnya semuanya ahli
syar'i, semuanya ahli syariat semuanya. Tidak ada yang ahli, tidak ada yang ahli ekonomi, tidak ada yang ahli psikologi, tidak ada yang ahli hukum perdata atau hukum pidana atau yang lainnya ya. Jadi kalau kemudian semuanya dalam satu perspektif itu, nanti cara kita untuk memahami masalah dan memutuskan sesuatu menjadi kurang komprehensif. Itulah sebabnya maka di Majelis Syuro itu ditradisikan sejak zamannya Ustadz Helmi bahwa di Majelis Syuro harus ada kompetensi-kompetensi keilmuan supaya kompetensi keilmuan itu nanti bermanfaat ketika kita akan membahas dan memutuskan satu keputusan untuk levelnya itu nasional. Nah, termasuk yang dianggap bisa merepresentasikan pendapat para akhwat, para umahat misalnya gitu ya. Itu menjadi satu keniscayaan untuk dilibatkan. Itu yang disebut dengan sidqul ilmi. Kemudian berikutnya ada sidqul mumarosah. Kata Ustadz Helmi, ini di halaman kelima ya. Syuro itu harus dilandasi kebenaran dalam pelaksanaannya. Jadi sidqul mumarosah itu benar dalam pelaksanaan. Ya, mumarosah itu aplikasi atau pelaksanaan sesuatu. Jadi syuro itu dilandasi dengan sidqul mumarosah, dilandasi dengan kebenaran dalam pelaksanaannya maupun dalam menjalankan keputusan-keputusannya. Jadi apa yang dimaksud dengan pelaksanaannya? Yang dimaksud adalah melaksanakan syuro itu ya, itu dilaksanakan dengan tata cara tertentu, mekanisme tertentu, aturan tertentu untuk menghasilkan keputusan yang benar. Itu namanya sidqul mumarosah. Syuro harus, misalnya contohnya begini, ada peraturan organisasi tentang syuro. Majelis syuro harus dilaksanakan setahun berapa kali. Kemudian agenda majelis syuro adalah sebagai berikut. Kemudian pelaksanaan majelis syuro diawali dengan ini, kemudian diteruskan dengan ini, dan sampai terakhir ditutup dengan ini. Itu adalah tata cara, mekanisme, aturan. Bagaimana cara mengambil keputusan, itu juga sudah ada panduan mengambil keputusan dalam syuro. Artinya, sidqul mumarosah itu artinya ketika kita melaksanakan syuro, itu bukan semau-maunya orang yang mau syuro itu, bukan. Kita sudah diikat oleh sejumlah aturan. Ya, sudah diikat oleh sejumlah koridor-koridor gitu. Untuk syuro pun ada aturannya. Bagaimana cara mengundang, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan. Semuanya ada aturannya, semuanya sudah ada panduannya. Nah, oleh karena itu syuro itu yang disebut dengan sidqul mumarosah, syuronya itu benar melaksanakannya. Kemudian juga benar dalam menjalankan keputusannya. Karena kalau syuronya sudah benar, dilakukan dengan benar, lalu ternyata tidak dijalankan dengan benar, maka itu juga menjadi problem-problem pada pelaksanaan. Syuronya sudah dilakukan dengan benar, syuronya sudah dilakukan dengan sesuai dengan aturan-aturan dan tata caranya, tapi ternyata cara menjalankannya, hasil keputusannya itu tidak dijalankan dengan benar, maka syuronya itu ya, itu syuro di dalam hal-hal yang memang diperlukan untuk adanya syuro itu. Saya ambil contoh misalnya sesuatu yang sudah ada panduan, misalnya contoh kalau organisasi itu punya ADRT, kemudian ada pedoman, ada panduan gitu. Nah, syuro itu diantaranya kalau sudah ada panduan, sudah ada pedoman, maka mensyurokan bagaimana cara untuk melaksanakan panduan. Bagaimana syuro untuk melaksanakan, atau mungkin di level yang paling tinggi mengevaluasi panduan, mengevaluasi keputusan-keputusan sebelumnya, mengevaluasi bahkan kalau di level paling tinggi itu ADRT. Kalau syuro yang di level di bawahnya, maka syuro yang di level bawah itu kita bisa mensyurokan untuk bagaimana cara menjalankan. Ini ada panduan nih. Bagaimana cara kita menjalankan panduan ini? Ini ada pedoman. Bagaimana cara menjalankan pedoman? Jadi syuro di level yang di bawah ini kita mensyurokan cara untuk menerapkan. Kalau syuro yang di level atas bisa mengevaluasi. Ini panduannya sepertinya sudah perlu diperbaiki. Maka kita evaluasi untuk dilaksanakan perbaikan di level yang paling tinggi. Dan begitu seterusnya. Jadi syuronya dengan koridor, dengan tata cara, dengan mekanisme, dengan aturan yang benar, untuk menghasilkan keputusan yang benar, dan hasil keputusan syuronya pun dijalankan dengan tata cara, dengan mekanisme, dengan aturan yang benar. Di zaman saya pernah menjadi anggota Majelis Syuro, saya bertanya kepada Kang Surman. Beliau adalah guru saya dalam urusan syuro-syuro begini. Lalu kemudian saya tanya kepada beliau, apa
kewenangan dari seorang anggota majelis syuro setelah dia mengikuti syuro. Setelah dia hadir dalam syuro, lalu kemudian dia menyampaikan pendapat dalam syuro, lalu akhirnya syuro pun diputuskan ada sejumlah keputusan, misalnya ya 10 poin keputusan majelis syuro pada waktu itu. Nah, saya sebagai anggota majelis syuro, apa yang menjadi kewenangan saya dan menjadi kewajiban saya setelah itu? Nah, saya tanyakan, apakah saya boleh untuk melakukan sosialisasi? Nah, ternyata untuk melakukan sosialisasi pun ada mekanismenya. Tidak boleh ya orang itu tiba-tiba saja tanpa penugasan, ini jawaban Kang Suman, berdasarkan aturan organisasi, tidak boleh pada waktu itu. Nanti kalau peraturan sekarang sudah berubah mungkin saja, tapi di zaman saya bermajelis syuro bersama Kang Suman, beliau mengatakan tidak boleh seorang anggota majelis syuro itu melakukan sosialisasi dari hasil-hasil keputusan majelis syuro tanpa diperintah oleh ketua majelis syuro. Jadi meskipun saya anggota majelis syuro, saya tahu hasil-hasil majelis syuro, saya tidak boleh untuk tiba-tiba saya sosialisasi kemana-mana gitu. Kecuali kalau saya mendapatkan tugas dari majelis syuro untuk melakukan sosialisasi itu. Nah, jadi ini yang disebut dengan sidqul mumarosah itu kayak begitu. Musyawarah dengan cara yang benar, ada aturan-aturan, ada mekanisme-mekanisme, kemudian mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan mekanisme, lalu menjalankan juga dengan benar. Bahwa ini sudah menjadi keputusan, bagaimana menjalankannya, ternyata menjalankannya pun ada mekanismenya gitu. Kemudian prinsip berikutnya adalah iltizam bil hudud, yaitu syuro harus disiplin dengan batasan-batasan, baik batasan yang bersifat syar'i maupun batasan yang bersifat fitri atau kauni. Batasan syar'i itu misalnya ya, hal apa yang boleh dan tidak boleh disyurokan. Pembicaraan seperti apa yang patut atau tidak patut diungkapkan dalam forum syuro. Bagaimana waktu pelaksanaan syuro dan seterusnya. Maksudnya waktu pelaksanaan syuro itu gini. Kalau kita majelis syuro itu ya, itu karena ini syuro dalam bingkai Islam, maka sebelum azan berkumandang, kita sudah diskors untuk melaksanakan sholat. Nah, misalnya begitu. Jadi tidak boleh misalnya atau tidak etis misalnya bahwa itu sudah waktu sholat kita masih terus-menerus melaksanakan syuro. Nah, itu contoh ya, batasan-batasan. Kita harus akhiri syuro kita meskipun belum selesai untuk diskors, nanti diteruskan ba'da sholat. Misalnya gitu kan. Nah, itu sesuatu yang beliau sangat menekankan, iltizam bil hudud. Kemudian batasan fitri, misalnya kalau Ustadz Helmi selalu bilang begini, kalau sudah malam ya, kita majelis syuro, lalu sudah malam hari gitu, beliau akan bilang begini, sekalian, hidup bersama kita ini masih panjang. Kalimat yang selalu saya ingat dari beliau ya, hidup bersama kita itu masih panjang. Jadi bukan hanya sekarang ini. Dan antum semuanya hadir dari daerah yang berjauhan, ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Timur dan seterusnya, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari seluruh Indonesia. Jadi antum semuanya capek, sudah capek perjalanan, lalu tadi kita sudah syuro dari pagi sampai sekarang malam, jadi kita cukupkan sampai di sini. Besok kita mulai lagi, antum malam ini istirahat. Nah, kalimat seperti itu ya, itu contoh batasan fitri, di mana beliau melihat bahwa para anggota majelis syuro itu sudah capek gitu, sudah lelah. Yang kalaupun dipaksakan itu nanti bisa jadi tidak akan menghasilkan pembahasan yang berkualitas gitu. Makanya itu contoh batasan fitri, batasan yang sifatnya kauni gitu ya. Berikutnya, prinsip berikutnya adalah al-amanah. Di dalam syuro terdapat mudawalah, ini di halaman 6 ya, buku bekal untuk kader dakwah. Beliau mengatakan dalam syuro terdapat mudawalah, yaitu diskusi dan saling mengajukan argumentasi. Maka prinsip amanah menjadi sangat penting. Apa yang dimaksud dengan amanah dalam konteks ini? Jadi, sahabatku sekalian, kata Ustadz Helmi ya dalam buku ini, walaupun dalam mudawalah terdapat argumentasi dari salah seorang anggota syuro yang tidak tepat atau tidak kontekstual. Jadi misalnya gini, kan mohon maaf ya, misalnya kalau kita ini membahas satu tema gitu, lalu kemudian setiap kali majelis syuro itu setelah dilemparkan satu agenda, satu tema tertentu, maka kemudian Ustadz Helmi pada waktu itu menyampaikan siapa yang ingin menyampaikan pendapat tentang ini. Lalu semuanya yang pengen menyampaikan pendapat itu angkat tangan. Taruhlah di satu sesi pertama itu sudah ada 20 yang angkat tangan ya dari 99 orang. 20 angkat tangan. Beliau mendata nomor 1 ini ya dari mana? Nomor 2 ini, nomor 3 Cahyadi dari Jogja, nomor 4 Surmanjaya dari Bogor, nomor 5, 6, 7 dan seterusnya. 20. Lalu
kemudian beliau menyebut satu persatu. Beliau sampaikan, silakan antum yang tadi pertama kali angkat tangan, antum dari namanya ini dari ini. Kemudian yang ditunjuk itu kemudian menyampaikan pendapatnya. Terus saja nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus beliau mendata dan meminta pendapat itu. Kalau tadi pertama kali sesi 1 itu angkat tangan 20, maka beliau mendata dari 1 sampai 20 dan beliau tidak memotongnya. Luar biasa ya. Beliau tidak memotongnya. Misalnya gini, beliau tahu pendapat itu salah gitu. Salah dalam konteks bukan salah secara syar'i, tapi salah kayak nggak tepat, kayak nggak nyambung gitu ya. Karena kan pengetahuan kita berbeda-beda nih. Tingkat pengetahuan kita berbeda, tingkat keterlibatan kita berbeda, intensitas kita terhadap tema itu berbeda, kedalaman pengetahuan kita tentang tema yang sedang dibahas itu berbeda gitu. Sehingga Ustadz Hilmi itu sebenarnya tahu bahwa wah ini nggak nyambung nih orang ini gitu ya. Cahyadi ini waktu ngomong itu wah nggak nyambung tuh, mosok pendapatnya kayak gitu gitu. Tapi beliau itu nggak mau motong, itu loh satu hal yang luar biasa dalam syuro yang dikembangkan oleh beliau itu, beliau nggak pernah memotong ya. Jadi dia bedain aja. Kira-kira ini kalau Cahyadi berpendapat ini kayak nggak nyambung, tapi biarin aja lah. Kasihan jauh-jauh dari Jogja sudah datang. Misalnya gitu ya. Itu yang namanya amanah gitu. Jadi walaupun dalam mudawalah itu dapat argumentasi dari salah seorang anggota syuro yang tidak tepat atau tidak kontekstual, tetap harus dihargai. Kenapa? Karena kalau ada salah satu yang berpendapat dan ternyata pendapatnya itu tidak kontekstual atau tidak tepat, itu bisa memancing, merangsang, mendorong kepada anggota majelis syuro yang lainnya untuk mengajukan argumen yang lain. Akhirnya syuro mampu menghasilkan keputusan yang lebih mendekati kebenaran. Ini etika syuro yang menurut saya luar biasa ya, yang dicontohkan oleh Ustadz Hilmi itu dalam aplikasinya. Kita sangat menikmati, sangat enjoy karena beliau tidak pernah memotong dan beliau mendengarkan semuanya. Bahkan kadang-kadang kita itu kayak sudah capek gitu ya, ini teman-teman yang pernah menjadi anggota majelis syuro bersama beliau, bersama Ustadz Hilmi, kita merasa sudah capek dan kita berharap sudah tidak ada yang berpendapat, tinggal mengambil keputusan. Ternyata waktu dibuka ada lagi di antara antum yang mau mengajukan pendapat, masih banyak lagi gitu ya. Yang sesi pertama tadi sudah 20, ini masih ada 10 orang lagi gitu. Dan kita menduga setelah sesi pendapat dari 10 orang nanti didengarkan semuanya, mestinya sudah tidak ada lagi. Dan ternyata beliau tetap membuka lagi. Apakah masih ada di antara antum yang ingin mengajukan pendapat? Masih ada lagi gitu ya. Masih 10 orang lagi gitu dan begitu seterusnya. Itulah yang disebut dengan amanah ya, Masya Allah. Beliau sebagai ketua majelis syuro itu mengemban amanah untuk mendengarkan dari semua anggota-anggotanya. Makanya begitu anggota ini angkat tangan tidak dikatakan, udah antum nggak usah. Paling-paling nanti kamu ngaco lagi pendapatnya. Bukan begitu. Tapi ya silakan. Siapa lagi? Silakan. Kadang-kadang kita sampai ya Allah sudah banyak tadi, kenapa sih nggak diakhiri saja gitu ya? Tapi beliau tidak ingin ya, tidak ingin dianggap atau tidak ingin apa sih bahwa beliau itu khawatir gitu ya bahwa ada haknya anggota majelis syuro yang beliau pangkas, yang beliau potong. Beliau tidak ingin seperti itu, makanya didengarkan semuanya. Makanya kadang-kadang itu tadi sampai malam ya, dan begitu sudah malam, sudah ya kita cukupkan, berjamaah kita masih panjang, jadi kita istirahat dulu, antum datang dari tempat yang berjauhan, besok kita teruskan lagi, antum masih boleh menyampaikan pendapat. Bahkan kalau nanti forum kita terbatas waktunya, beliau menyampaikan untuk antum semuanya yang belum bisa menyampaikan secara langsung di forum ini, antum boleh menyampaikan kepada tim. Ini timnya nih, misalnya tim sinkronisasi ADRT, ya ini Kang Surman spesialisnya. Tim sinkronisasi ADRT, antum yang pengen memberikan masukan tentang ADRT, silakan langsung berkomunikasi dengan Kang Surman, karena forum kita sekarang sangat terbatas. Jadi tetap dibuka, luar biasa itu, yaitu yang namanya amanah. Lalu prinsip berikutnya adalah mas'uliyah, ya, al-mas'uliyah. Yang dimaksud dengan mas'uliyah adalah tanggung jawab. Jadi syuro dalam organisasi dakwah bukanlah peristiwa sekedar menjalankan rutinitas atau kewajiban atau pensitaran, apalagi main-main. Jadi syuro itu serius gitu ya, bukan ini kan memang ya namanya organisasi harus syuro. Itu kan kayak cuma rutinitas gitu ya. Ya karena kita diperintahkan oleh ADRT untuk syuro, maka kita pun harus syuro karena setahun minimal harus 2 kali syuro, misalnya gitu. Dalam majelis syuro yang tertinggi itu misalnya berapa kali dalam setahun minimalnya gitu. Itu sekedar menjalankan kewajiban, enggak ya, bukan seperti itu. Makanya seluruh pembahasan ini di buku halaman ke-7 ya. Seluruh pembahasan dan hasil keputusan syuro merupakan mas'uliyah, tanggung jawab dari semua anggota syuro di hadapan Allah. Ini yang Ustadz Hilmi ingatkan.
apapun yang kita omongkan, apapun pendapat kita, setuju apa tidak setuju, menentang atau menguatkan dari arus pembicaraan yang ada di majelis syura itu, semuanya adalah mas'uliyah di hadapan Allah SWT. Semuanya merupakan tanggung jawab anggota syura itu di hadapan Allah SWT. Seluruh pembahasan dan keputusan syura merupakan mas'uliyah di hadapan organisasi, di hadapan umat Islam, bahkan di hadapan umat manusia seluruhnya. Ini halaman 7 ya. Jadi satu sisi yang paling utama, tanggung jawab semua anggota syura itu di hadapan Allah SWT. Nggak main-main gitu. Kita berpendapat mengambil satu keputusan tertentu. Misalnya kalau pada contoh sedang mengambil keputusan untuk misalnya ya berkoalisi apa tidak berkoalisi. Pada waktu itu Ustadz Hilmi mengajak kita mengambil keputusan apakah ikut dalam misalnya tentang pencapresan itu kita akan mendukung yang mana. Itu kan apakah dukung A, B, C, D itu ya disyurakan di forum majelis syura itu semuanya adalah tanggung jawab anggota majelis syura itu di hadapan Allah SWT dan juga tanggung jawab di hadapan organisasi, di hadapan umat Islam, di hadapan umat manusia seluruhnya. Jadi kalau di level tertinggi di majelis syura itu ya, keputusan itu ngefek kepada sangat banyak hal. Jadi bukan hanya kepada organisasi, tapi juga kepada umat Islam. Apa keputusan organisasi dakwah ini terhadap misalnya satu event yang ada di tanah air, itu akan berdampak kepada umat, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Beliau ingatkan, itulah yang namanya mas'uliyah. Kemudian berikutnya yang ke-8 ya, ini tambahan tadi. Ini ada di halaman 9. Nanti teman-teman yang punya bukunya silakan buka ya pada halaman 9 ya. Itu meskipun tidak dipoinkan oleh beliau, tapi ada hal yang sangat penting. Makanya saya masukkan poin ke-8 di sini, Rohabatus Sodr. Jadi semangat syura itu adalah semangat yang didorong oleh rahmatnya Allah SWT. Kalau ayatnya fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan oleh rahmat Allah, fabima rahmatin minallah. Jadi apa? Semangat syura itu semangat yang didorong oleh rahmatnya Allah SWT. Makanya harus ada kelembutan, harus ada rohabatus sodr, harus ada kelapangan dada bahwa saya berpendapat, mungkin pendapat saya tidak diterima. Saya berpendapat, bisa jadi pendapat saya tidak akan menjadi keputusan. Saya telah menyatakan ketidaksetujuan, ternyata keputusan itu malah menyetujui sesuatu. Contoh ya, misalnya kita akan memutuskan A atau B gitu. Lalu kemudian saya merasa kalau keputusan itu nanti A, itu ada sejumlah mudarat dan sudah saya sampaikan. Saya sampaikan begini. Kalau sampai kita memilih A, itu ada mudarat yang berpeluang muncul itu bla 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 bla. Sudah saya sampaikan. Nah, tapi bisa jadi anggota majelis syura yang lainnya melihat dengan cara yang berbeda. Sehingga akhirnya apa yang telah saya sampaikan berupa kekhawatiran saya, itu ternyata tidak diterima karena ada argumen-argumen yang lainnya. Menurut saya, itu satu hal yang membahayakan, tetapi menurut yang lainnya, kalau kita memilih yang B, lebih tinggi bahayanya. Maka akhirnya menimbang di situ. Ada yang namanya irtikab akhafud dororain, memilih satu dari kemudaratan yang lebih ringan. Lalu akhirnya keputusannya memilih mana mudarat yang paling ringan itu. Nah, saya merasa sudah menyampaikan ya pendapat-pendapat saya. Nah, ketika kemudian yang muncul adalah kok pendapat orang lain yang diterima, saya harus memiliki sikap rohabatus sodr. Saya berlapang dada, berlapang hati, berjiwa besar. Pendapat saya tidak selalu harus menjadi keputusan. Sehingga kalau kita tidak punya rohabatus sodr, yang muncul adalah kecewa. Ya udah, pendapatku nggak diterima. Ya udah, dulu waktu syuro juga pendapatku ditolak, nggak diterima. Sekarang syuro lagi ternyata nggak diterima lagi. Ya udahlah, kalau begitu memang saya itu tidak diperhatikan. Saya lalu menjadi kayak baper gitu. Siapa sih saya ini gitu ya? Siapa sih saya ini? Jadi pendapat saya nggak pernah diterima. Ya udahlah gitu. Jadi pada akhirnya kita menjadi mutung ya kalau dalam bahasa Jawa gitu. Nah, jadi sahabat sekalian, itulah 8 prinsip syura yang disampaikan dalam buku ini, meskipun di buku ini poinnya 7, tetapi poin ke-8 saya dapatkan pada bagian akhir dari tema syura dalam buku ini ya, dan kemudian itu penting untuk dimasukkan menjadi prinsip, meskipun beliau tidak tuliskan sebagai prinsip, tetapi itu muncul dalam penjelasan beliau di bagian akhir, bahwa syura itu harus dengan rohabatus sodr.
Kalau pendapat kita diterima, jangan sombong karena pendapatmu diterima. Kalau pendapatnya menjadi keputusan, jangan sombong. Tuh, kalau nggak ada saya, nggak bisa ngambil keputusan kayak gitu. Gitu, jangan sombong. Kalau pendapatnya dalam surah itu nggak diterima, jangan kecil hati dan jangan baper. Aku nggak pernah diterima pendapatku. Itu pendapatku sudah aku sampaikan ternyata dicuekin. Nah, tidak seperti itu. Itulah pentingnya Rohabat Soder. Syura itu adalah mengambil yang terbaik dari semua yang disampaikan oleh para ahli atau anggota Majelis Syuro demi untuk mendapatkan keputusan terbaik. Mohon dimaafkan teman-teman sekalian, ini baru satu bagian kecil ya dari buku ini. Tadi saya katakan ini poin 1 ya, poin pertama dari apa yang ada di buku ini, bab 1. Dan itu pun saya sampaikan hanya poin-poinnya karena masih ada penjelasan-penjelasan lainnya di belakang yang tidak cukup waktu untuk kita jelaskan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan pada Om Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah ya, penjelasan yang sangat fundamental ya, dan sangat mensyaratkan kita untuk menyimak dengan sangat seksama. Masya Allah ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita buka waktu untuk tanya jawab kurang lebih 10 menit ke depan ya. Jadi mungkin terbatas ya kesempatan waktu diskusi kita pada sore hari ini. Kita buka kurang lebih 1 atau 2 pertanyaan. Silakan sahabat-sahabat sekalian, ada yang mau menyampaikan pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat. Atau sahabat yang berkenan menyalakan video dan audio juga silahkan mengangkat raise hand. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini ada salah satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya, bagaimana menyikapi kehendak minoritas ya, suara di Syuro ya, yang akhirnya dilakukan voting ya, manajemen mengelola ini gimana proses sampai menuju voting ketika tidak terjadi mufakat dalam Syuro. Tafadhol Ustaz. Iya, pada dasarnya musyawarah itu berupaya untuk mencapai mufakat, itu pada dasarnya. Itulah sebabnya kita musyawarah ya. Jadi musyawarah itu harus dengan sebuah kesadaran untuk mencapai sebuah pendapat bersama, kesepakatan bersama, keputusan bersama. Itu paling penting dari musyawarah itu. Nah, tetapi kadang-kadang dijumpai hal-hal yang kemudian dalam pembahasan itu tidak bisa mencapai mufakat. Satu tema tertentu yang dibahas dan ternyata tidak bisa mencapai mufakat karena sangat banyak pandangan. Dan pandangan-pandangan itu ya namanya juga pandangan manusiawi. Kita melihat realitas, kita melihat lapangan, apalagi kalau dalam konteks politik ya, Masya Allah itu dinamisnya luar biasa. Kalau memutuskan akan mendukung siapa dalam salah satu kontestasi pilihan presiden itu bukan perkara mudah karena semuanya kondisinya itu bisa sangat dinamis. Maka ketika misalnya kita mendapatkan argumen-argumen ya, si A bilang begini, si B bilang begini gitu. Lalu misalnya ya dalam situasi seperti itu tidak bisa mengambil keputusan dengan mufakat, maka bisa terjadi sebuah voting. Jadi kalau di Majelis Syuro itu semaksimal mungkin kita mencoba semuanya itu dengan mufakat sampai level mufakat. Apabila ternyata di dalam syuro itu dijumpai ketidakmampuan mengambil mufakat, maka bisa dilaksanakan voting. Voting itu memilih antara yang benar dengan yang benar. Maksudnya tidak boleh kita itu memvoting sesuatu yang pilihannya itu kalau milih A berarti salah, kalau milih B berarti benar. Itu nggak boleh di voting kalau sudah seperti itu. Voting itu pasti terjadi bahwa semuanya itu istihad. Ini istihad yang kalau ini ada plus ada minusnya. Yang kalau milih B ada plus ada minusnya. A, B, C ya. Kalaupun ada beberapa pendapat gitu, milih pilihan A ada kelebihan dan kekurangan. Milih pendapat B ada kekurangan dan kelebihan dan begitu seterusnya.
Nah, terhadap yang seperti itu yang kita tidak bisa sampai pada level etifak dengan mufakat, maka yang bisa kita pilih adalah yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan voting. Nah, ketika voting itu masih ada peluang. Ini sebetulnya yang lebih layak menjelaskan Kang Surman, karena yang ngerti kayak gini Kang Surman nih. Itu kalau sampai tidak sudah votingan, setelah voting itu ada peluang bahwa taruhlah anggota Majelis Syuro itu 99 dan ternyata satunya tidak hadir gitu ya. Berarti 98. Kalau satu tidak hadir itu atau beberapa tidak hadir yang kemudian jumlah anggota Majelis Syuro itu genap gitu. Kalau ganjil itu kan nantinya kalau voting A atau B itu berpeluang satunya lebih banyak daripada yang lainnya ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya itu genap yang hadir itu, misalnya yang datang 80 misalnya gitu ya, atau yang datang 90 dari 99 itu. Kalau yang datang itu 90 ya, lalu kemudian terjadi 45 dan 45. Jadi ada dua pilihan, kita pilih A atau B. Yang milih A dalam voting itu ternyata 45 orang. Yang milih B ternyata 45 orang. Nah itu pada saat di zamannya Ustadz Helmi, untuk jalan keluar yang seperti itu sudah ada solusinya. Salah satu solusinya nanti terakhirnya adalah melihat kepada di mana letak pimpinan tertingginya berada dari dua pendapat itu. Jadi kalau persis sama, maka kemudian itu bisa dilihat lagi siapakah, di manakah letaknya ya. Ketua Majelis Syuro itu berada dari dua pendapat itu. Beliau kemudian ditanya, karena itu kalau votingnya tertutup ya, karena ternyata jumlahnya sama, ya syuro sudah panjang, tidak mufakat, sudah berkali-kali dicoba syuro dengan berbagai pendekatan, ternyata memang tidak bisa mencapai mufakat. Maka kemudian mengerucut kepada dua pendapat A atau B. Lalu dilaksanakan voting, ternyata votingnya sama jumlahnya. Ya, kalau yang datang itu 91, mungkin satunya akan mendapatkan 45, satunya mendapatkan 46 gitu. Tapi kalau yang datang hadir itu ternyata 90, maka berpeluang untuk benar-benar sama persis 45-45. Kalau sama persis ya, itu menjadi nggak bisa mengambil keputusan kan, maka ada solusinya. Dengan salah satunya pada waktu itu ya, pada waktu itu solusinya adalah dengan menanyakan pendapat pribadinya ketua itu ada di mana, dari A atau B ini gitu. Nah itu pun ada mekanismenya, itu pun ada aturannya. Jadi kalau kita perhatikan tadi ada kata-kata sidqul mumarosah, salah satu prinsip itu ya. Sidqul mumarosah itu artinya kita diharapkan melaksanakan syuro dengan benar sesuai dengan prinsip, mekanisme, tata cara, sesuai panduan dan seterusnya. Nah, semacam itu. Jadi sudah, jadi ada apabila gitu ya. Misalnya apabila tidak mencapai mufakat maka voting. Apabila voting itu ternyata hasilnya sama maka. Jadi sudah dibuatkan plot-plot yang gitu sampai kemudian kita bisa menghasilkan keputusan sesuai dengan mekanisme. Jadi mengambil keputusan sampai pun level voting yang seperti saya ceritakan tadi itu pun sudah diatur dengan mekanisme. Begitu, mangga kalau ada yang lainnya. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan Ustadz yang sangat menarik dari Ukhti Yuni Suwita. Bagaimana menyikapi suasana syuro yang penuh ewuh-pekewuh terhadap senior atau masyayikh ya, sehingga keberanian berpendapat menjadi terbatas? Ya, itu bisa terjadi di semua level ya. Misalnya gini, kalau saya di antara anak-anak muda misalnya gitu ya, saya berada dalam organisasi bersama dengan anak-anak muda, yang anggota-anggota organisasi saya itu muda-muda semuanya, maka peluangnya anak-anak muda itu akan pekewuh dengan saya. Anak-anak muda itu akan ewuh-pekewuh tadi itu, akan merasa sungkan. Nanti kalau Pak Cah sudah berpendapat, itu ya kita malu atau kita sungkan kalau kita berbeda gitu. Nah, suasana seperti itu sangat manusiawi ya, sangat manusiawi.
dan bahkan itu menjadi salah satu adab ya, bahwa kita itu orang-orang yang beradab gitu dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Tapi jangan sampai itu menjadi kendala di dalam mengambil keputusan yang terbaik. Oleh karenanya sikap-sikap seperti itu bisa diatasi dengan satu, orang yang senior di organisasi itu dia harus meletakkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya dia memberikan keleluasaan kepada anak muda, silakan kalian mengambil keputusan, silakan kalian berpendapat. Jadi senior ini tidak menampakkan diri sebagai orang yang mengkat atau membuat anak muda, kelompok-kelompok yang lebih muda itu menjadi tidak berani berpendapat. Nah, kalau sikapnya itu sudah sikap yang terbuka, menyebabkan si kelompok anak-anak muda ini berani menyampaikan pendapat-pendapat, berani menyampaikan ketidaksetujuan ya. Sebab kalau misalnya ya, ada organisasi itu semua anggota organisasi itu tidak ada yang berani menyampaikan rasa tidak setuju kepada pimpinan, itu berbahaya. Ada organisasi yang membusuk karena semua anggotanya itu nggak ada yang berani menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi akhirnya apapun perkataan pimpinannya itu semuanya diiyakan. Nah, itulah sebabnya kenapa ada syuro. Syuro itu menjamin bahwa kalaupun ada orang-orang yang paling senior di antara kita, orang-orang yang paling tua, paling hebat, paling pintar di antara kita, tetapi organisasi itu diputuskan tidak berdasarkan pendapat pribadi dari orang-orang yang paling hebat itu, tetapi diputuskan berdasarkan musyawarah. Nah, salah satu sifat ya, kalau para senior itu adalah memberikan kesempatan, silakan. Makanya kalau Ustadz Hilmi itu, tadi saya ceritakan ya, di zaman beliau, itu benar-benar beliau itu tidak memutus. Orang bicara itu dibiarin, ya sampai semuanya selesai bicara gitu. Nanti setelah, tadi saya cerita, dibuka, siapa yang mau menyampaikan pandangan? Angkat tangan, ternyata sampai 20 misalnya contoh saya tadi itu ya. Setelah itu nyampaikan, nunggu 20 orang semuanya berbicara itu kan semuanya sudah panjang waktunya gitu ya. Setelah itu kemudian beliau masih buka lagi. Apakah masih ada yang mau menyampaikan pendapat? Oh, masih banyak lagi gitu ya. Yang kadang-kadang kita merasa, ya Allah, kenapa sih masih diterusin? Kan sudah banyak pandangannya. Tapi beliau nggak mau memutus itu. Itu yang prinsip amanah yang beliau sampaikan dalam buku ini. Bahwa anggota Majelis Syuro hadir di situ tuh dengan sebuah delegasi yang kuat gitu. Makanya didengarkan. Bahkan ketika 10 sudah, kita merasa, aduh udah capek banget mendengarkan semua berpendapat gitu ya. Kenapa sih nggak diakhiri aja? Ternyata beliau masih buka lagi. Apakah masih ada di antara antum yang pengen berpendapat? Itu contoh ya, bagaimana seorang senior memberi peluang, memberi kesempatan kepada yang lebih muda daripada dirinya untuk mengambil, untuk berpendapat, untuk menyampaikan argumen-argumen gitu. Dan beliau tidak memutusnya. Itu di antara caranya ya. Sehingga ini kalau terjadi di semua level bisa terjadi seperti itu. Jadi semua dari kita yang merasa diri lebih senior, lebih tua secara umur maupun secara keterlibatan dalam dakwah itu harus bisa benar-benar memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang lebih muda itu untuk menyampaikan pendapat mereka, jangan sampai mereka menjadi sungkan untuk berpendapat. Maka mungkin terakhir satu, Om John. Baik Ustadz, satu lagi pertanyaan dari beberapa yang masuk. Izin bertanya Ustadz, bagaimana regulasi yang sah lalu dibatalkan keputusannya melalui syuro? Ya. Ini bagaimana Ustaz? Dalam organisasi bahwa sudah ada keputusan, ya. Keputusan itu apapun, apakah keputusan musyawarah tertentu atau keputusan itu berupa misalnya contohnya pedoman atau panduan tertentu gitu ya. Bahkan ADRT sebuah organisasi. Nah, ADRT itu kan produk ya. ADRT itu kan produk dari musyawarah, bahwa kita bermusyawarah, kemudian kita menyusun ADRT kita sendiri, dan akhirnya kita tetapkan sendiri. Maka ADRT yang sudah disahkan itu pun masih bisa dikoreksi ketika terjadi bahwa oh ini perlu perubahan begini, perlu perubahan begini. Makanya yang namanya perubahan ADRT itu sesuatu yang dimungkinkan terjadi. Sebuah keputusan bisa dianulir oleh keputusan yang lainnya ketika itu satu level atau level di atasnya. Contoh, kalau teman-teman punya syuro di tingkat wilayah, maka syuro di tingkat wilayah ini bisa dikoreksi oleh syuro yang ada di atasnya. Kalau syuro di level pusat, bisa dikoreksi oleh syuro yang di atasnya lagi, yaitu syuro tertinggi, majelis syuro. Misalnya seperti itu. Makanya ketika koreksi-koreksi itu muncul dari mekanisme yang dibenarkan,
bahwa mekanismenya itu adalah mekanisme yang memang telah diatur dalam aturan-aturan keorganisasian, maka tentu itu sah-sah saja dan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya konstitusional. Nah, yang tentu saja tidak bisa dibenarkan adalah apabila menganulir sesuatu yang bukan dengan mekanisme yang dibenarkan oleh peraturan. Jadi menganulir hanya semata misalnya saya pimpinan organisasi tingkat kabupaten gitu ya. Misalnya saya di kabupaten ini menjadi pimpinan organisasi dakwah di kabupaten ini. Lalu kemudian ada syuro di level kecamatan. Lalu kemudian saya bilang saya nggak setuju. Nah, saya menganulir tidak melalui syuro. Padahal mereka itu hasil syuro. Tentu saja itu tidak bisa dibenarkan. Bagaimana cara kita mengoreksi hasil syuro di tingkat kecamatan itu? Kita bawa ke level syuro tingkat kabupaten. Di level kabupaten inilah kita diskusikan, kok ada keputusan begini dari satu kecamatan, bagaimana sikap kita, lalu kita bahas. Lalu kemudian kita merasa bahwa keputusan itu menjadi kontraproduktif, maka kemudian kita sampaikan kepada kecamatan itu bahwa syuro ini perlu dikoreksi. Nah, itu dengan mekanisme gitu ya, bukan dengan pendapat pribadi dari pimpinan tingkat kabupaten itu. Saya nggak setuju, bukan begitu, bukan veto begitu, tapi kemudian kita syurokan. Hasil syuro di satu level bisa dikoreksi oleh syuro di level berikutnya. Hasil syuro di satu level bisa dikoreksi oleh syuro berikutnya di level yang sama. Jadi kalau saya tadi contohnya pimpinan organisasi tingkat kabupaten mengambil keputusan, ternyata keputusan ini perlu dievaluasi karena sesuatu hal, maka syuro berikutnya kita melakukan evaluasi dan kita mengubah keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Jadi selevel atau level yang di atasnya itu yang bisa melakukan proses-proses koreksi dan perubahan-perubahan. Nah, jadi kalau di Majelis Syuro itu selama saya belajar dengan Kang Surman di zamannya Ustadz Hilmi, itu banyak banget kita melakukan perubahan-perubahan itu. Ada aturan-aturan tertentu yang kemudian dinyatakan ini perlu dikoreksi oleh level yang sama. Dulu produknya Majelis Syuro, lalu dikoreksi pula oleh Majelis Syuro. Itu sesuatu yang dimungkinkan terjadi karena memang di Majelis Syuro itulah letaknya kita melakukan pengambilan keputusan yang paling tinggi. Mungkin itu yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan, ada yang tidak tepat dalam penyampaian saya. Memahami dari buku ini maupun memahami dari realitas yang pernah kami alami selama berinteraksi dengan Ustadz Hilmi Aminuddin. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sepertinya dari sekian banyak penjelasan teknis tadi sangat banyak juga mensyaratkan perilaku batin ya, suluk kita dalam menjalankan musyawarah. Inilah yang Allah menjanjikan kemenangan bagi hamba-hambanya entitas dakwah ketika menjalankan prinsip-prinsip syuro sebagai syarat turunnya pertolongan Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, sayang sekali waktu jualah yang membatasi kita. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita ya. Mudah-mudahan nanti ada sesi khusus. Nanti Ustadz Cahyadi Karyawan seperti episode yang terlebih dahulu mengkhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tapi belum sempat terjawab secara langsung pada setiap episode. Insya Allah berkenan ya Ustadz. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini waktu sudah habis dan terima kasih atas kebersamaannya. Perlu kami umumkan ya bahwa insya Allah pada tanggal 31 Juni bertepatan dengan 3 tahun wafatnya Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Kami segenap kru menyelenggarakan satu event ya, yaitu lomba menulis resensi napak tilas pemikiran dakwah Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti silahkan mengikuti melalui mekanisme yang sudah kami kirimkan di kolom chat ya. Sahabat-sahabat sekalian memilih episode 1 sampai ke-20 untuk diambil dan dijadikan tulisan atau resensi. Nanti tulisan dikirim melalui mekanisme yang sudah kami kirimkan di kolom chat ya. Dan mudah-mudahan nanti momentum ini menjadikan kita semakin bisa menangkap ya ilmu-ilmu dan hikmah yang menjadi peninggalan paling berharga dari Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Dan sahabat-sahabat sekalian juga kami perlu sampaikan ya, nanti akan kami kirimkan juga beberapa event selanjutnya. Ada pembuatan kaos ya dari kru ngaji bareng dalam rangka haul ketiga Ustadz Hilmi Aminuddin.
Baik sahabat-sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat yang hendak turut berdonasi bagi kelancaran agenda ngaji bareng, kegiatan-kegiatan ngaji bareng ya, silahkan terus pantau di Instagram kami atau bisa scan di QRIS yang sudah kami tayangkan di layar ya. Yang lebih jelas nanti sahabat-sahabat bisa menyimak di live YouTube ya. Itu scan QRIS-nya insya Allah bisa, QRIS-nya bisa lebih jelas ya. Dan dari kami pasti masih sangat banyak kekurangan ya. Tadi di YouTube ada sekitar 50 pemirsa dan di Zoom ada sekitar 250-an pemirsa. Mohon maaf atas kekurangannya selama penyelenggaraan episode yang ke-22 ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, mari kita cukupkan edisi yang ke-22 Napak Tilas Pemikiran Dakwah Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya.